Oke, klarifikasi ya, Mister klarifikasi ya, Mrs. klarifikasi. Ini kebesaran kayaknya nutupin ya. Hah? Meot ya. Aduh ya Allah, ya Allah. Kata siapa pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila. Iya Bu. Dipikirnya dia punya pepek. Oh, aku kan bendahara pusat. Bendahara pusat, cuman aku mundurkan diri karena kan nggak mau kan, itu kan amanah kan, pegang duit, pegang apa kan amanah kan. Bendahara pusat nggak ngerti aja, si Neot ini nggak ngerti. Pret. Kirain putra bangsa. Gak ada. Ya sampai subuh, mana ada pengusaha kayak gitu. Doktif itu pernah live sama Mambel ngejar sampai subuh karena habis itu Doktif ada penerbangan pesawat itu loh yang berangkat kita dari apartemen. Nah itu karena ada pesawat, karena ada penerbangan jadwal flight pagi. Daripada kebablasan, udahlah ngelihat ada komalnya Mambel, bukan komal, Mambel lagi live pada saat itu. Akhirnya Doktif naik supaya biar nggak ngantuk ya kan. Nah itu, nah kalau suruh komal sampai pagi, lah ngapain orang kerjaan kita banyak ya? Gitu. Kalau sampai bisa kayak begitu, bukan pengusaha guys, dia cuman sales perumahan. Dia membuka usaha titipan barang, tapi bukan just tipper ya, bukan. Dia usaha titipan tas branded, rumah, titipan tanah gitu. Dok jadi DPR dok. Udah jadi kalau mau, saya bukannya sombong Doktif, udah jadi. Tapi Doktif nggak mau. Seperti yang Doktif ceritakan ke kalian ya, kalau mau jadi orang yang bermanfaat nggak harus jadi anggota dewan. Ya, serem guys. Itu Doktif lebih senang menjadi pengusaha pedagang. Karena kalau sudah menjadi seperti itu ngabdi guys. Itu ngabdi. Jangan untuk mencari uang di situ. Doktif masalahnya masih pengen jalan, masih pengen cari duit gitu. Jadi kalau sudah di anggota dewan itu hidupnya pengabdian gitu. Nggak ada yang namanya kita mikirin kerjaan, kita mikirin usaha, kecuali udah settled atau jiwanya udah jiwa sufi. Jadi dia udah nggak mikirin lagi yang namanya dunia, dia cuman mikirin masyarakat. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu masuk surga pertama guys. Nggak pakai hisab, enak nggak? Pertama kali masuk surga pemimpin yang adil. Nah masalahnya pemimpinnya itu nyolong, terus pemimpinnya nggak amanah, lah wes bar wes bubra wes, mending jadi masyarakat biasa aja ya, wes ojo ojo macem-macem lah pokoknya gitu. Dokter bagus kalau ganti ketua. Ya enggak lah ya, jauh banget. Dokter Taruna itu adalah dokter, beliau juga kan profesor gitu. Beliau itu banyak banget artikel jurnal-jurnal yang luar biasa di luar negeri guys. Gitu. Tapi kalau dokter sih support banget. Dokter Taruna itu kerja kerasnya luar biasa guys. Gercep banget. Kalau kita ngelapor gercep banget, beda sama yang dulu. Bukan artinya Doktif merendahkan Ibu Penny Lukito, tidak sama sekali. Tapi yang Doktif lihat perbedaannya di bawah kepemimpinan Dokter Taruna itu lumayan jauh gitu loh guys, cepet banget gitu. Omongan Yoga bener semua dong dok. Bener. Bener. Udah gitu aja ya. Omongan Yoga bener ya. Udah gitu doang. Bukan, kalau penadah itu penadah itu kan diambil barangnya, diterima. Ini enggak. Misal begini nih, udah dikasih tahu ya, mau enggak? Kok kayaknya kok vulgar banget ya kalau cerita ya. Gini. Misal nih, di sini ada Mr. X gitu ya. Mr. X itu duitnya dari dedol misalnya, misal Doktif ini nepos misalnya. Terus Mr. X ini nemuin Doktif, pos
supaya gua bisa cuci gitu. Bisa nggak aku nitipin duit? Nah gitu. Akhirnya dokter bilang, oh bisa Mr. X, titipin aja duitnya ke dokter. Ada barang lain yang bisa dititipin enggak? Nah terus Mr. X ngomong, oh gini, aku ada nih istri aku itu pejabat negara, pejabat publik. Istri aku pejabat publik, tapi istri aku tuh sukanya punya barang-barang mewah. Nah kalau jadi pejabat kan gajinya kecil, nggak akan mungkin dong bisa beli yang namanya tas kremes. Soalnya gimana ya, nanti daripada jadi masalah gitu kalau diperiksa sama KPK gitu. Boleh nggak titip? Boleh sini titip aja sama Nepos, misalnya gitu ya guys ya. Jangan vulgar amat sih, udah ya, kan udah pinter, udahlah, nanti mau cuma begitu doang, kasih bola lambung, habis gitu tantrumnya bisa 7 kali 24 jam, kalau enggak dia 360 kali 24 jam Nepos, nanti kasihan guys, nanti dia gitu ya. Jangan terlalu terbuka-buka banget lah. Oke. Dok, gimana tentang apoteker yang berbuah haluan geng tikus? Alhamdulillah tercerahkan beliau. Gitu aja ya. Tercerahkan beliau. Sama seperti yang Doktif lihat Miss Gosip, ya kan? Proses tetap berlanjut. Mungkin kalau Lintang mau melaporkan, kan kalau Lintang melaporkan silahkan dilanjutkan. Tetapi secara pribadi mungkin ya Lintang sudah memaafkan, NM juga udah memaafkan, kan gitu. Tapi hukum tetap berjalan. Tuh mereka terbuka pemikirannya, dengan berjalannya waktu akan terbuka kok guys. Gitu kan, ingat nggak Doktif pada saat digoreng sama si Pendes dan kawan-kawan, pemeras 20M terus seperti itu. Sekarang mana suaranya? Pada saat di pengadilan nggak diungkit-ungkit. Kemana coba? Kan gitu. Coba kalau pada saat itu Doktif klarifikasi ke sana, nggak penting. Doktif cuma bilang, alah ngapain sih, ntar berjalannya waktu juga pasti kebongkar kok. Gitu aja, santai ngadepinnya. Hai Cupit, love you sayang. Menurut Doktif Badan POM sarangi luar biasa, cuman emang agak, meskipun ada keanehan kemarin nggak apa-apa, Doktif memaklumi karena kan Badan POM kan harus adil ya guys. Jadi produk yang kemarin juga sempat di-spill itu udah ada NA baru dan itu pun sudah lama nggak beredar gitu kan, kok tiba-tiba dikeluarkan padahal itu ada kesalahan di administrasi. Tapi Doktif itu ya, Badan POM kasihan selama ini seolah-olah ditekan sama kubunya mereka kalau nggak adil gitu ya. Tapi yang Doktif lihat sih Badan POM oke, nggak ada masalah, malah bagus guys. Jadi mereka mempromosikan brandnya Doktif. Kenapa? Karena buktinya Doktif menjual tuh glowing night cream dengan nama yang sama, NA-nya ada, ya kan? Kalau Doktif emang overclaim atau melakukan kesalahan menjual produk berbahaya, nggak akan bisa guys jual dengan nama yang sama, nggak akan bisa. Nah kok Doktif bisa? Coba, nanti ini Doktif tuh punya 2 perusahaan ya, satu PT, satu CV. Yang selama ini kan namanya atas nama CV, nanti udah nggak boleh sama Badan POM, harus satu. Begitu satu nama dirubah menjadi PT, itu semua nomor izin edarnya produk Doktif berubah semua. Nah, Doktif harap Badan POM ini ya, lebih berhati-hati agar jangan nanti di-spill dengan udah dicabut padahal tidak, itu adalah perubahan administrasi. Nanti semua produktif yang sekitar 30 tuh ganti semua. Gitu. Tapi Doktif mohon ya, karena masih ada masih ada stikernya, jadi jangan dulu. Jadi untuk menghabiskan stikernya dulu, baru nanti NA-nya diganti. Kenapa? Karena sudah berdasarkan satu induk. Jadi sekarang kalau kita mendaftarkan NA tuh harus satu induk guys, nggak bisa di 2 perusahaan CV, PT tuh nggak bisa. PT aja udah, gitu. CV aja udah. Dan itu NA-nya akan berganti semua, gitu. Ya. Oh ini. Yang kebongkar kan sindikat kalian Doktif, ini maksudnya gimana ya? Kalau Doktif dikatakan sindikat dengan siapa? Doktif kalian mengatakan Doktif sindikat dengan NM, dengan Dr. Oki.
Yang dikatakan segitiga bermuda itu siapa? Kita bertiga. Ya. Jadi kalian nuduhnya doktif. Yang bagian nge-lab. Tugas nge-lab. Habis itu nanti mereka yang bagian minta duit gitu ya. Gak ada urusan. Kalau ada urusannya, ada kaitannya, kan handphonenya doktif disita. Mereka gak menemukan apa-apa. Coba jelaskan. Coba dong Mujair, geng tikus jelasin. Kok di chatnya doktif gak ada tuh omongan soal uang? Nggak ada tuh. Kalaupun akhirnya kemarin jaksa kaget kalau ternyata ada namanya di Haselect, jelas-jelas namanya skin booster serum Glavidia, jelas banget gitu. Itu jelas doktif lakukan secara sendiri, mandiri. Ada PT-nya doktif yang mengajukan uji lab. Apa urusannya? Sindikat dari mana? Kalau misalnya emang doktif terkait, sampai sekarang doktif bisa di sini nih. Hah? Bisa kita minum kopi dulu, makan siang dulu gitu. Hah? Kalau udah ada pasal 55, itu pasal berperan serta ya. Nggak ada tuh buktinya sampai sekarang dibuktikan. Nggak bisa. Kok nggak bisa guys? Kok nggak bisa? Ya karena nggak akan bisa, karena nggak ada. Udah. Mau dibuktikan, sok dibuktikan aja kalau bisa. Silahkan. Duitnya Begeng masih banyak kan? Terus ya. Jadi untuk nepos neot terus begini terus ya, minta terus. Gitu. Masalah DRL gimana doktif? Tungguin, insya Allah berjalan terus kok prosesnya. Kan PMJ nggak mau bikin kesalahan sedikit pun karena dia tukang perapit. Ya, jadi Sunio tuh tukang perapit. Dia kemarin ingat nggak kasusnya Karput? Dia perapit diem-diem. Jadi doktif nggak mau lagi kecolongan. Kalau sampai dia perapit, ya nanti doktif sediain wartawan di situ nongkrongin kayak kemarin. Ingat nggak guys kemarin? Ingat nggak kemarin itu rapid si Suneo, tapi begitu kedatangan wartawan dicabut perapitnya, bener nggak Sun? Sun dicabut ya. Sun udah khitan belum Sun? Sun udah sunat belum Sun? Selama kamu masih baper, Doktif akan tanya terus loh. Suneo, Sun. Ya, udah khitan belum Sun? Baper ya ditanya ya. Udah khitan belum Sun? Gitu ya, Doktif tanya. Oke? Kenapa perapitnya dicabut Sun? Karena keburu kecium sama wartawan ya Sun. Ya, manusia kebal hukum ternyata nggak kebal hukum ya Sun. Sampai datang ke Karawasidik Mabes ya Sun. Kenapa Sun datang ke Mabes Sun? Hah? Kenapa datang ke Mabes Polri Sun? Mau mengkondisikan kasusnya kamu ya Sun? Nggak bisa. Hah? Di Reskrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus. Nggak bisa Sun. Sun, udah khitan belum Sun? Neot itu siapa dok? Rizka tanya. Rizka tanya nih. Rizka tanya, kalau Rizka tanya boleh nggak guys dijawab guys? Neot itu siapa? Gitu. Bisa nggak guys? Bisa nggak guys tolong dijawab? Iya betul, tapi ternyata tidak dia. Ada yang nanya ini, dok mau tanya kalau sunscreen kurang fulus ya maksudnya ya. Kan Doktif pernah cek positif merkuroy. Ya kan produknya kurang fulus kan positif merkuroy. Kok kalian masih mau pakai? Ya silahkan ya dinikmati kalau nanti wajah kalian rusak gitu ya. Neot itu, oh ada yang belum tahu ya. Ini adalah WA Wawa dari Neot guys. Neot ya.
SS gimana dok? Ya kenapa sih kalian itu kok pada ini banget sama ini ya, tungguin minggu depan insya Allah. Tungguin minggu depan ya. Ini ya, ini lagi kan biar dapat lagi dia udah baru berapa puluh ribu kamu. Delia alias Nepos baru kamu tantrumnya jangan di sini pos, kamu bikin ini pos, kamu bikin konten aja pos ya, atau kamu bikin juga live gitu ya pakai akun kamu ya, karena kan akun lama kamu igonya kamu udah dimetongin tuh sama Igoy, udah dimetongin ya kan, kamu live aja ya, bikin klarifikasi ya pos ya, bikin klarifikasi nih soal ini, bikin klarifikasi ya. Ya betul, biarin aja. Mana sini coba dinaikin, gimana cara sih guys naikinnya? Kan nggak bisa kalau dia nggak minta, nggak akan berani guys. Mereka tuh beraninya cuman koar-koar di sini. Nggak semua itu penakut semua. Nggak usah begini nih kan kelas receh lah, ini kan kelas receh lah. Sudah ya kok, yang sesama dokter nih kita, dokter tantangin di Mabes itu aja lari guys, lari. Ngadepin doktif itu lari, mereka pergi ketakutan pada tempat udah disediain sama jurnalis. Udah tinggal ngomong aja bersama dengan doktif, ayo kita ngomong, ini ditungguin sama jurnalis sama wartawan, ayo ngomong. Terus gimana, ngomong nggak? Enggak, lari dia, pergi dia. Apalagi yang begini-begini, mentalnya bukan mental pejuang guys, mereka itu cuma mental di sosmed doang keluar-keluarnya. Kalau Nepos, doktif itu nggak mau berdebat sama Nepos karena kelasnya beda. Dia kan bukan menjelekkan pendidikan ya. Karyawannya doktif ini salah satunya adalah lulusan SD loh, gak ada masalah kerja sama doktif. Gitu. Cuman kenapa kok sama Nepos doktif males? Dia bilang rumahnya aja untuk anti rayap kayunya dibakar. Emang ada anti rayap tuh kayu dibakar? Itu kan tulul banget guys, tulul banget gitu loh. Itu tulul banget. Masa dokter harus kayak berdebat sama orang ketululannya kayak begitu? Gitu. Males. Ya kalau kita tuh kalau berdebat tuh menambah kepintaran gitu, menambah informasi gitu. Jangan menurunkan grade dari otak yang kita punya. Standarnya kita ini punyanya apa nih? Oh, standar dokter. Bergaul juga sama dokter-dokter yang berkualitas. Coba kalau dokter bergaul sama begeng, pelongo-pelongo. Lah, udah tambah nggak ngerti, bisa-bisa dokter yang namanya tetrahidrokurkumin, ya kan? Jawabnya tetrasil gitu, tetrasilit. Bisa-bisa dokter ngomongnya begitu, ya kan? Jadi kita kalau kumpul juga sama dokter-dokter yang berilmu. Jadi kita ngomongnya nyambung, enak. Jadi ngomong misalnya bergaul sama Suneo, kan nanti diajarin gimana caranya bisnis percetakan stiker. Ayo gimana nih kita bisnis percetakan stiker? Gitu, percetakannya sih bagus. Nah, stiker yang nimbulin masyarakat yang bahaya. Gitu ya. Udah tahu ya guys, jadi udah tahu ya, jadi itu chatnya siapa udah jelas ya. Kubu sana kapan dok? Gemes banget, iya sama, gemes banget ya. Mana ini chatnya sama ini guys. Tuh sama, ini sama. Kalian lihat guys, kalian lihat nih, ini sama kayak Delia tadi chatnya. Nah sama, tuh. Lihat nggak, sama nggak kayak sama kayak Delia tadi? Lihat kalian chatnya sama. Nah ini pelajaran juga buat kalian. Chatnya sama semua, akunnya private. Nah ini yang namanya akun Mujair ya. Jadi nanti misalnya nih screenshot dilaporkan ke Mujairnya, dapat 25.000, dapat 50.000. Sama, jadi template-nya sama. Buat template yang begini, sebar, sebar, template-nya sama. Serang tuh doktif lagi live. Lah kalau doktif mah nggak mau ngeblok supaya algoritmanya naik, supaya naik tambah banyak yang nonton, ngapain diblok? Biarin aja. Ya iya wes bodoh. Kubunya kubu Mujair. Seneng guys, biarin aja. Krim malamnya.
Oh iya ya, ini bagus nih. Ini bagus nih. Biar Begeng tapi kaya raya dan punya keluarga yang bahagia dengan 3 anak. Bahagia ya? Yakin bahagia. Ntar kalau dikeluarin cewek yang pernah dipakai sama suaminya Begeng, tak drum. Ingat nggak kasus yang dulu? Itu kan suka sama suka. Hah? Begeng, kamu yang ngamuk-ngamuk ya? Hah? Kamu maki-maki suami kamu kan, Begeng? Ya, ingat nggak? Hah? Ada orang yang kerja sama kamu, cerita semua sama dokter. Gimana perlakuan kamu ke suami kamu? Hah? Sampai akhirnya, adalah pokoknya gitu. Suami kamu itu mencintai wanita lain, Begeng, sebenarnya. Dan itu adalah wanita yang dia cintai, Begeng. Tapi kamu nggak terima. Asal kamu tahu aja, ya. Dokter kasih clue ya. Masih dipelihara sama suami kamu, Begeng. Masih dipelihara, disembunyikan di suatu tempat. Masih ingat nggak, guys, ceweknya? Gitu. Ingat gak? Nah, gitu. Julid kali, biarin. Sekalian dibuka. Karena kalau kayak begini memancing dokter buka informasi. Gitu, ya. Bagus. Gitu. Nah, kata siapa? Kurang berapa lama lagi katanya? Sudah. Udah selesai? Oke. Guys, dokter sudah selesai. Dokter mohon pamit ya. Ini sebentar dokter mau pergi dulu. Kalian bisa screenshot ini komennya dokter. Gimana sih guys caranya komennya di off supaya kalian bisa ini? Gimana ya caranya ya guys? Komennya di offin ya. Gimana caranya ya? Komen. Guys, caranya nge-offin komen gimana sih guys? Ada yang bisa ngajarin nggak ya? Jadi mau pamit soalnya mau pergi, udah selesai semua. Di scroll ke kanan. Oh ke kanan ya, scroll bukan ke kiri ya. Sebentar guys, gimana sih caranya? Scroll ke kanan. Terus habis gitu malah ininya ya, apa sih caranya, ada yang tahu nggak ya? Yang nonton, aduh, tak minggir aja dulu ya. Nggak mesti ini, enaknya nih kalau komen dimatiin supaya kalian bisa ini. Gimana sih caranya, ada yang bisa baca nggak sih? Gimana caranya matiin komen? Ke pengaturan ya, ke setting ya. Ke setting, dah. Komen setting ya. Oh iya pintar, makasih. Siapa tadi yang ngasih tahu tadi? Udah nggak ada ya? Dah, berarti minggir dulu ya. Sebentar ya, kalian bisa screenshot ya. Siap-siap ya. Dah, itu berarti sekaligus pamit. Ini bukan karena belajar, enggak, udah selesai kerjanya di sini udah ya. Ntar berarti minggir dulu ya. Nih. Dah. Nggak bisa lama-lama ditinggal. Udah ntar itu kena pelanggaran ya. Udah ya guys, biarkan kita buat tidak klarifikasi Komal sampai jam 3 pagi ya. Untuk nepos jangan lagi ya. Nanti Doti juga kasih yang namanya kamu bisnis peralkoholan ya. Kamu tau nggak, orang alkohol itu yang jual, yang minum itu dosanya sama bos. Udah jutun dedol, alkohol pula, ya. Nanti kamu di rumah kamu yang 2 meter kali 1,5 kamu dijejek-jejek loh, malaikat, ya. Oke, guys, berarti mohon pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di next live selanjutnya. Di kesempatan yang Doti nggak bisa janji. Love you guys, bye. Ntar lu kelupaan komennya, tiba-tiba caranya gimana kan, komen setting dah. Oke guys, pamit dulu, bye.